Siborong-Borong, jam 7.13, kilometer 426,5. Jadi kemarin November kita ke Aceh. Di Siborong-Borong ini kita berangkat jam 6 pagi dari Masjid Raya Siborong-Borong, nyampe di Langsa jam 3 sore. Berarti dari Siborong-Borong ke Langsa 9 jam kalau kita lewat Danau Toba. Kalau kita lewat Perapat, Siantar, Tebing Tinggi, Medan. Kemarin itu berhenti setelah dari Siborong-Borong ini 3 kali. Sarapan pagi di Perapat, makan siang di pintu tol Stabat, dan sholat Jumat. Itu kita perkirakan 1,5 jam lah semua total. Jadi dari Siborong-Borong ini ke Langsa 7,5 jam. Dan yang ini via ini kita coba berapa jam kah lewat Dolok Sanggul ini. Nah, kita belok di sini ya teman-teman. Ke kiri Dolok Sanggul, Sidikalang, Rastagi, Pancur Batu, keluar Binjai, Stabat, Langsa. Kalau kita cek di Google Map tadi, dari Siborong-Borong ini ke Langsa lewat Perapat, Siantar 418 kilo, 8 jam 40 menit. Kalau lewat Dolok Sanggul, Sidikalang 403, 10 jam. Nah, nanti kita buktikan ya teman-teman berapa jam dari Siborong-Borong ini ke Langsa lewat Dolok Sanggul. Oke. Kalau perkiraan kita kasarnya nih, kemarin kan jam 6 dari Siborong-Borong nyampe di Langsa jam 3. Kalau seandainya kita anggarkan ini jam 7 lewat jalan Perapat sampai di Langsanya jam 4. Karena selisihnya 1,5 jam atau 2 jam paling lama, maka perkiraan kita nyampe di Langsa ini jam 5 atau jam 6 sore. Kita perkirakan istirahat 2 atau 3 kali lagi. Jadi kalau semuanya lancar, tidak ada macet lagi, jam 5 atau jam 6 sore nyampe di Langsa. Itu perkiraan kasar kita. Karena perbandingannya sudah jelas. Via Perapat, Tebing 8 jam 40 menit kata Google Map. Sementara lewat Dolok Sanggul, Sidikalang 10 jam. Berarti 1 jam 10 menit. 1 jam 20 menit selisihnya, lebih lama lewat Sidikalang ini. Tetapi kan lebih murah. Nah, lebih murah biayanya. Dan kita melewati Danau Toba dari sisi sebelah kiri. Jalan Raya Siborong-Borong menuju Dolok Sanggul sekitar 40 menit. Kita udah nyampe nanti di Dolok Sanggul. Nagari Saribu, nama daerahnya Nagari Saribu. Ini penampakan jalan raya dari Siborong-Borong ke Dolok Sanggul. Bagus, lebar dan mulus. Ini penampakannya ya. Jam 7.25, kilometer 436. Dolok Sanggul.
Hasundutan, Umbahas, Kabupaten Pemekaran dari Tapanuli Utara. Sanggul 17 kilo lagi. Walaupun tambalan tapi masih dikategorikan bagus. Bervariasi rupanya bentuk jalan Siborong-Borong ke Dolok Sanggul nih. Nah, ini masih penampakan jalan Siborong-Borong Dolok Sanggul. Sekitar 12 kilo lagi Dolok Sanggul. Kecil. Mengecil dan banyak genangan air. Berarti ini rawa, ya, rawa sebelahnya, kiri kanannya rawa. Daerahnya Pargaulan, ya, Pargaulan. Mulus lagi. Mulus lagi jalannya. Kabut jam 7.42 Dolok Sanggul berkabut. Kilometer 453 dari Bukit Tinggi. Kita sudah memasuki Dolok Sanggul, ibu kota Humbang Hasundutan. Sanggul ini nanti di depan ada persimpangan. Ke kanan kita ke Sidikalang, lurus itu ke Pakat Sorkam Sibolga. Kalau nggak salah dari Dolok Sanggul ke Sibolga itu sekitar 4 jam ada. 4 jam ada. Ya, 4 jam ada. 120 kiloan atau 150 kiloan. Waktu saya lewatin, tapi udah beberapa tahun yang lalu, jalannya kecil tapi bagus, lumayan bagus. Yang ngeri itu jurangnya. Sempat kita jatuhnya Senin sore, mungkin sampai di bawahnya Kamis pagi. Itu dalam jurangnya. Kalau ceritanya zaman dulu tahun 80-an ngelewatin Pakat itu buka tutup. Karena jalan kecil, jurang dalam. Jadi buka tutup sekitar 1 atau 2 kilo, nanti ditahan dulu sebelah sini baru jalan. Nanti sebelah sana ditutup baru jalan. Karena tidak bisa papasan. Begitu cerita.
ceritanya. Tapi saya ke sana udah nggak jumpa lagi seperti itu. Nah, ini sudah di Dolok Sanggul ya. Jam 7.44. Kanan ke Sidikalang, lurus ke Sibolga, lewatin Pakat, Sorkam. Kalau orang dari Dolok Sanggul ini mau ke Sibolga, tetap lebih dekat keluar ke Siborong-Borong, Tarutung, Sibolga. Dari Dolok Sanggul ke Siborong-Borong 40 menit. Berarti sekitar 3 jam dari Dolok Sanggul ini ke Sibolga via Tarutung, 3 jam, sekitar 3 jam. Sementara kalau dari Dolok Sanggul ini ke Sibolga via Pakat 4 jam, jalan pun kecil, jurangnya dalam. Nah, itu yang kita alami. Saya udah 2 kali loh teman-teman lewat dari Dolok Sanggul ini tembus Sibolga lewat Pakat, makanya saya tahu 2 kali. Nah, inilah persimpangannya. Di sini siap-siap kita bersimpang ke kanan. Tandanya ini pom bensin sebelah kiri. Kota Dolok Sanggul, ibu kota Humbak Hasundutan, Humbahas. Jalan tidak ada masalah ya, mulai dari Siborong-Borong sampai ke Hasundutan ini, ke Dolok Sanggul ini tidak ada masalah. Inilah persimpangannya. Kalau nggak salah saya simpang 4. Lurus Sibolga via Pakat, kanan Sidikalang via Tele. Tele itu kita turun ke bawah, tembusnya di Samosir. Nah ya, simpang 4. Lurus Pakat, kanan Sidikalang, Kabanjahe Medan, kiri Sijama Polang. Kita ke kanan. Nanti kita ngelewatin simpang Tele. Simpang Tele itu kalau kita turun ke bawah tembus Samosir dan objek wisata baru Sibea-bea. Kalau jalan Tele ke Samosir itu kalau zaman dahulu parah kali. Kalau diistilahkan jalan kaki meja. Kalau kita dari Tele turun ke bawah, sebelah kirinya Danau Toba, sebelah kanannya Gunung Batu. Kalau papasan aja dibikinkan lubang, jadi yang terdekat ke lubang masuk dulu ke dalam lubangnya. Istilahnya Gunung Batu itu dikerok untuk nanti mobil bersembunyi ke sana untuk berpapasan. Tapi kalau sekarang udah bagus, sudah lebar, tidak ada lagi yang Gunung Batu yang dikerok untuk papasan itu udah nggak ada lagi, udah gede jalannya semenjak 10 tahun belakangan ini. Apalagi 5 tahun belakang ini udah makin gede karena udah ada Sibea-bea, objek wisata baru Sibea-bea. Nah, inilah teman-teman ya, Dolok Sanggul. Ya, sedikit tahulah daerah sini teman-teman, sedikit tahu. Karena waktu masih 10 atau 15 tahun yang lalu suka kemari. Nah, yang paling indah di Sumatera itu menurut saya objek wisatanya memang Danau Toba. Sumatera, gak ada lawan. Mau dari sisi manapun tetap Danau Toba yang paling indah. Kita lewatin jalan Tarutung Parapat Siantar, jalan utama bus, tetap indah. Kita masuk dari Merek, itu ada Taman Simalem, juga indah. Kita turun dari Tele, tembus Samosir, juga indah, ada pasir putihnya. Begitulah Danau Toba. Jadi makanya saya sering kemari dulu.
sekarang pun masih sering. Nah, memang rute ke Medan, ke Aceh ini memang sering lah. Ini dari Dolok Sanggul ini ke Sidikalang sekitar 2 jam. Kita nggak sampai Sidikalangnya. Ada nanti persimpangan di daerah menjelang Sidikalang itu kita ke kanan. Ke kiri naik ke atas baru Sidikalang. Itu nanti Sidikalang tembus lagi Subulu Salam. Sidikalang bisa lagi ke Kaban Jahe. Terserah kita ke Kaban Jahe, itu bisa belok kanan, bisa belok kiri di Sidikalang. Bisa ke Kaban Jahe, bisa ke Salak. Itu daerahnya. Sambil bercerita kita, ini jalan raya Dolok Sanggul menuju Sidikalang. Karena kita mau ke Medan, Aceh. Nanti ada persimpangan Simpang 3, kita ke kanan. Durian Rungun, entah apa nama daerahnya, lupa saya. Belok kanan, ke kiri baru Sidikalang. Sidikalang tuh nanti bisa ke Subulu Salam, Aceh bagian selatan. Terus bisa lagi ke Kaban Jahe, bisa lagi ke di Sidikalang itu kita ke Blangkejeren, Utacane Blangkejeren. Jadi kalau kita mau ke Utacane, nanti di depan belok kiri. Nanti ke Utacane, Blangkejeren, Takengon. Takengon pun bersimpang lagi ke kiri lewat jalan Betung Ateh, keluar Molaboh. Belok kanan keluar Biren. Nah, begitu teman-teman semua ya. Insya Allah dah hafal lah, hafal. Gorong-gorong kurang daerah sini rupanya. Ini kan air kayak gini karena gorong-gorong macet nih. Jadi berapalah tahannya jalan. Kasihan. Pemerintah sudah menyediakan anggarannya, cuman perawatannya kurang. Nih, danau nih, seharusnya kan dibikinlah salurannya. Ini seperti berenang mobil kita. Lanjutnya jam 7.52 kilometer 458 di Polung, Huta Paung, jam 8 pas kilometer 465. Huta Paung nama daerahnya. Huta Paung. Kecamatan Polung, Desa Huta Paung, Kecamatan Polung, Kabupaten Umbahas. Kita mampir dulu pom bensin nih. Air wiper kita kering. Cepat tahu ada air. Inilah kondisi jalan dari Dolok Sanggul ke Sidikalang. Bagus teman-teman, bagus. Gak ada yang jelek, bagus semua. Walaupun di perbatasan tadi, selamat datang di Dairi, bagus. Walaupun tadi di tempat yang sepi, di kelok-kelok, di ada tanjakan tadi segala macam, bagus. Seperti ini, tidak ada yang jelek dari Dolok Sanggul ke Sidikalang. Jadi untuk teman-teman yang mau melintasi rute ini tidak ada masalah. Jalan pun sudah bagus. Ini sekitar 20 kilo lagi sampai Sidikalang. Cuman kita tidak masuk ke Sidikalang. Nanti ada persimpangan di depan, kita ke kanan, Sidikalangnya ke kiri. Sidikalang itu diterusin bisa ke Subulu Salam, Tapak Tuan, bisa ke Pak-Pak, bisa ke Utacane, Blangkejeren, Takengon. Kayak gitu Sidikalang. Sementara nanti kita belok kanan ke Brastagi
Brastagi, Pancur Batu, keluar nanti di Binjai tanpa tol. Ini rute Bukit Tinggi Langsa lewat jalur belakang. Ini istilahnya rute eksperimen, nanti kita kabarkan kepada teman-teman semua keuntungannya lewat sini apa aja. Karena orang taunya kalau ke Langsa, Aceh bagian timur itu Kuala Simpang, Langsa, Lok Sumawe, Biren, pasti lewat Medan semua, lewat Siantar, lewat Tebing. Nah, ini kita coba nanti kabarkan di akhir perjalanan, plus minus lewat sini. Tapi kalau sekarang nih banyak plusnya nih. Nih, jalan besar sepi. Pemukiman rame. Itu kan nampak tuh pemukiman. Sekarang jam 9.07, kilometer 516. Jalan raya Dolok Sanggul, ya Allah. Dolok Sanggul enggak apa-apa. Dolok Sanggul ke Sidikalang. Ini apa nama daerahnya nih? Panggiringan, apa tuh nama daerahnya? Ini kondisi jalan teman-teman, bagus. Parbuluan nama daerahnya. Benar-benar tidak ada masalah jalan dari Siborong-Borong, Dolok Sanggul, Sidikalang ini tidak ada masalah. Sigalingging, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi. Kecamatan Parbuluan, Sigalingging. Kilometer 523. Jam 9.15. Perjalanan Bukit Tinggi Langsa, tetapi lewat jalur belakang. Maksudnya lewat jalur belakang itu kita tidak melalui Parapat, Siantar, Medan. Kita melalui Siborong-Borong, Dolok Sanggul, Sidikalang, Brastagi. Nanti pinggiran Medan tembus Binjai. Jalannya mulus, tidak ada masalah. Sigalingging. Sitinjo. Kilometer 535. Jam 9.29. Inilah pertigaannya ya teman-teman. Pertigaannya di Sitinjo. Ke kiri ke Sidikalang, ke kanan ke Brastagi dan ke Medan.
simpangnya ya. Kita belok kanan. Kalau di Google Map bikin nanti Indomaret Sitinjo, itu Indomaret. Nanti di takhir tayangan ini kita bikin nanti panduan Google Map-nya. Kilometer 535. Sekarang jam 9.30. Ini Jalan Raya Sidikalang Medan. Jadi dari Dolok Sanggul ke Sidikalang sekitar 75 kilo, 1 jam setengah. Jalan bagus, besar, tidak ada masalah. Jadi kalau perantau mau datang, mau pulang dari si Borong-Borong ke Dolok Sanggul bagus, Dolok Sanggul ke Sidikalang via tele bagus. Ini kita udah di Jalan Raya Sidikalang Medan.